warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Munarif dari Forum News Network. Para pimpinan KPK didorong untuk berani menghadapi tantangan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri sebelumnya menantang agar penyidik KPK, yakni AKBP Rosa Purbo Bekti, untuk berhadapan dengan dia kalau berani ya. Ini disampaikan oleh Megawati ketika dia menyampaikan sambutannya pada sekolah kader partai di Lenteng Agung hari Jumat kemarin. Megawati pada waktu itu mempersoalkan pemanggilan dari Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP, oleh KPK beberapa waktu yang lalu, dan juga penyitaan 2 handphone dan buku milik Hasto dan 1 telepon milik Kusnadi, yakni ajudan dari Hasto. Mega juga mempertanyakan mengapa Kusnadi juga diperiksa oleh KPK. Padahal kan kata dia ini banyak sekali kasus-kasus lain yang korupsi yang jauh lebih besar. Kenapa kemudian kok terkesan KPK itu mengincar PDIP? Lo berani datang nggak? Toh, masa kalah sama aku? Aku aja datang sampai 3 kali lo, toh? Aku bilang, ya datang lo, ini bu. Terus apa sih yang manggili kamu bu? Tanyain namanya, gitu kan? Namanya Rosa, yo. Tulis tuh, kamu. Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah, kalau lo berani nulis tuh, nah, kata aja Pak awal. Enak aja, emangnya siapa dia? Betul nggak? Orang dia manusia juga, gile. KPK ya, itu saya buat. Mana mungkin saya nggak tahu isi perutnya orang saya buat gitu loh. MK saya yang buat, bukan sombong. Tanya aja siapa yang buat. Jadi ya saya tahu aturannya, harusnya bagaimana, tidak boleh dimanipulasi, bla bla. Nah, ketika dia menyinggung soal penyidik KPK Rosa itu kan dia kemudian mempertanyakan apa sih pangkatnya. Kemudian ketika dijawab bahwa pangkatnya AKBP dan atau Letnan Kolonel begitu, kemudian Mega menyatakan Letnan cuman Letnan Kolonel ya, bukan jenderal gitu ya. Kalau berani katanya suruh menghadapi aku, kata Mega pada waktu itu. Nah, sejauh ini belum ada respon secara resmi dari pimpinan KPK maupun AKBP Rosa. Dan inilah yang kemudian mendorong mantan ketua wadah karyawan KPK Yudi Purnomo agar pimpinan KPK itu mengizinkan AKBP Rosa untuk bertemu dengan Megawati. Dengan cara seperti itu bisa mengakhiri kecurigaan maupun spekulasi bahwa penyidikan yang dilakukan oleh KPK berupa pemeriksaan terhadap Hasto dan Kusnadi itu nuansanya itu lebih pada politik daripada hukum gitu. Padahal kan sesungguhnya menurut Yudi Purnomo, orang seperti AKBP Rosa Purbo Bekti ini, dia juga pasti melaksanakan tugasnya itu ketika dia memeriksa Hasto, kemudian menyita handphone dan HP-nya Hasto dan Kusnadi, itu jelas itu berdasarkan perintah dari atasan, ada sprindik dari atasan, karena posisi KBP Rosa ini kan dia hanya kepala satgas, dan itu banyak satgas-satgas lain, dan yang mendapat sprindik untuk menangani kasus Harun Masiku ini adalah AKBP Rosa. Karena itu kata dia, ya AKBP Rosa itu harusnya diperintahkan oleh pimpinan KPK untuk menemui Ibu Megawati agar semuanya clear ya. Soal ini memang kelihatannya ya, rupanya pemanggilan dan pemeriksaan Hasto itu dan disertai pernyataan itu membuat tidak hanya kalangan internal PDIP kesal, tapi juga Ibu Megawati ya. Meskipun tadi Ibu Megawati terkesan tersenyum-senyum, tapi bagi kita yang sering mengikuti pernyataan-pernyataan atau pidato Ibu Megawati, ini menunjukkan kemarahan Ibu Megawati. Dan saya kira wajar kalau Ibu Megawati merasa marah begitu ya, karena terkesan kasus ini
menjadi sangat politis. Kenapa? Karena terjadi pemeriksaan ini berlangsung setelah hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi itu renggang. Ini buntut dari Pilpres kemarin ya. Padahal selama 4,5 tahun ini kan PDIP dan Hasto itu tenang-tenang saja, kendati Harun Masiku sampai sekarang masih belum berhasil ditangkap gitu ya. Memang kasus Harun Masiku ini penuh nuansa politiknya. Baik ya ketika sekarang Hasto dan Kusnadi diperiksa, ataupun juga sebelumnya ketika kasus itu mengendap selama 4,5 tahun, ya. Sebelumnya justru para penggiat anti korupsi itu mencurigai KPK itu menjadi alat kekuasaan untuk melindungi Harun Masiku, kan begitu ya. Kenapa? Karena Harun Masiku itu kan selama 4,5 tahun ini lolos dan sampai sekarang kok tidak ketahuan juntrungannya di mana dia sesungguhnya berada. KPK bolak-balik menyatakan bahwa mereka tahu dan hampir berhasil menangkap Harun Masiku, tapi sampai sekarang juga tidak terbukti. Bahkan beberapa waktu lalu kan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sesumbar bahwa penyidik itu sebenarnya sudah mengetahui di mana posisi dari Harun Masiku dan ya kata dia mudah-mudahan dalam waktu sepekan, seminggu gitu Harun Masiku sudah bisa ditangkap. Pernyataan dari Alexander Marwata itu kemarin juga banyak sekali mendapat protes. Kenapa? Karena di ini semacam ada kesan bahwa dia memberikan sinyal, memberi aba-aba agar Harun Masiku segera kabur karena posisinya sudah diketahui. Nah, soal nuansa politiknya itu tadi kan, kalau sebelumnya dia dianggap KPK itu dianggap melindungi, sekarang itu KPK dianggap menjadi alat kekuasaan, menjadi alat dari rezim Jokowi yang sedang bermusuhan dengan PDIP dan Megawati. Karena itu kemudian sekarang Hasto dan Kusnadi diungkit-ungkit lagi, diperiksa, bahkan kemudian disita handphone dan bukunya, dan buku itu katanya buku hitam, itu buku penting berisi strategi pemenangan pilkada dari PDIP, begitu ya. Jadi ya memang ini saya kira serba salah buat para penyidik di KPK ini. Kenapa? Karena mungkin ini saya menyebutnya sebagai para penyidik ya, bukan para pimpinan ya. Para pimpinan mungkin saja ya mereka yang tahu apakah mereka kemudian digunakan oleh alat kekuasaan atau tidak gitu, yang lebih tahu mereka. Tetapi dalam rapat kerja dengan DPR beberapa waktu yang lalu di Komisi 3, Pak Alexander Marwata itu menjamin bahwa dia tidak pernah ada intervensi dari kekuasaan dalam menangani kasus-kasus korupsi gitu. Tapi saya kira persepsi publik terhadap KPK ini memang sudah terlanjur buruk ya, dan KPK sudah dianggap sebagai alat dari kekuasaan. Jadi kalau toh sekarang ini kemudian mereka ini giat kembali untuk mengejar Harun Masiku, itu jadi pertanyaan. Jadi selama ini kemana saja, kan begitu? Karena seperti dikatakan oleh Prasa Nugroho, ini ketua dari Indonesia Memanggil atau IM Plus 57 Institute, ini wadah dari mantan pegawai KPK yang dipecat oleh Firly dengan alasan tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu, kalau sampai 4,5 tahun Harun Masiku itu aman saja dan masih terus bisa bersembunyi, pasti ada kekuatan besar yang melindungi dia. Mengapa? Karena kata dia selama 4,5 tahun itu kan Harun Masiku itu tidak bekerja dan dia tentu membutuhkan uang, dan uangnya itu yang dibutuhkan pasti uang tunai, karena katanya kalau menggunakan katakanlah transaksi elektronik seperti ATM atau kartu kredit itu nanti keberadaannya bisa mudah dilacak, tapi yang diperlukan adalah uang tunai. Jadi dengan siapa yang menopang dia selama 4,5 tahun dalam pelarian itu, jadi butuh biaya yang sangat besar ya. Dalam hidup sehari-hari normal saja 4,5 tahun itu juga perlu biaya besar, apalagi dalam hidup bersembunyi yang harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau bahkan dari satu negara ke negara yang lain. Jadi ya tidak terlalu salah kalau pada waktu itu ada kekuasaan yang melindungi Harun Masiku. Nah, sekarang ini mungkin ini bagi para penyidik KPK merasa ini momennya ketika terjadi perubahan politik dan tidak lagi dilindungi oleh kekuatan besar, mereka kemudian bergerak kembali.
Dan sesungguhnya kita bisa menduga-duga bahwa Harun Masiku itu hanya target antara saja. Karena target sesungguhnya yang diincar pasti sejak dulu memang Hasto Kristianto Sekjen dari PDIP ya. Harun Masiku sih saya kira itu kalau buat buat KPK itu ikan kecil lah, bukan ikan kakap ya, karena ini kan kasus Harun Masiku itu dia calon anggota DPR RI penggantian terwaktu gitu, dan dia menyuap komisioner KPK Wahyu Setiawan yang dia sudah divonis 7 tahun dan sekarang sudah bebas. Dan sebenarnya kalau Harun Masiku pada waktu itu tidak kabur, sekarang juga kemungkinan besar dia sudah bebas setelah sudah divonis, tapi kemudian sudah bebas. Tapi ini sampai sekarang 4,5 tahun dia harus bersembunyi dan dia terpisah jauh dari keluarganya, dari anak dan istrinya. Jadi Harun Masiku sendiri juga menjadi dalam tanda petik menjadi korban. Nah, sekarang ini kalau kemudian penyidik KPK itu gencar kembali melakukan penyidikan, ya tentu saja target utamanya bukan Harun Masiku, kenapa kemudian Hasto yang diperiksa gitu. Ini yang membuat saya kira gerah di kalangan internal PDIP, karena bagaimanapun juga kan posisi Hasto itu adalah seorang sekjen, posisi yang sangat tinggi. Dia boleh sebut sebagai orang nomor 2 lah di partai, dan dalam situasi ketika partai sekarang ini tersingkir dari kekuasaan dan mereka harus berjuang, peran seperti Hasto ini sangat vital. Kalau kemudian Hasto itu diincar oleh KPK, tentu saja ini posisinya bisa rawan buat partai ya, karena ini bisa menggoyahkan kepercayaan partai kalau tadinya mereka bagian dari kekuasaan, tiba-tiba saja orang sekelas Hasto yang menjadi sekjen itu bisa dicokok begitu saja oleh KPK. Jadi ini saya kira latar belakangnya kenapa kemudian KPK itu sendiri giat kembali mengejar Harun Masiku, sementara PDIP juga merasa sangat gerah. Karena itulah ketika kemudian Hasto Kristianto diperiksa, handphonenya kemudian disita, dan juga ajudannya diperiksa gitu, mereka kemudian melaporkan ini ke Polri dan juga ke Dewan Pengawas di KPK. Tetapi menurut Dewan Pengawas di KPK bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh penyidik di KPK ini, karena itu sudah sesuai dengan prosedur. Nah, siapa sebenarnya AKBP Rosa yang namanya secara khusus disebut oleh Ibu Megawati itu? Kalau kita telusuri ke belakang, ya memang dia ini yang waktu itu menjadi ketua tim untuk menangkap Harun Masiku. Ya, pada waktu itu kan Harun Masiku sesungguhnya hampir bisa ditangkap ketika dia berada di gedung PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di kawasan Jakarta Selatan, tapi karena para penyidiknya itu dihalang-halangi oleh petugas di sana, kemudian Harun Masiku bisa lolos begitu. Dan buntut dari peristiwa itu kan AKBP Rosa yang pada waktu itu masih berpangkat kompol itu kemudian dikembalikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri ke Mabes Polri. Tapi ini kemudian menimbulkan kehebohan, kegaduhan, dan banyak sekali penolakan dari para penyidik di KPK, juga para karyawan di KPK. Sementara Polri juga rupanya tidak menyepakati pengembalian itu, karena itu kemudian diputuskan bahwa Kompol Rosa itu bertahan di KPK. Nah, sekarang dia ini kelihatannya buat KBP Rosa ini waktunya dia untuk membayar hutangnya kepada publik gitu ya, membayar hutang, karena selama ini pasti kalau kemudian KPK itu selalu dibully karena tidak berhasil menangkap Harun Masiku, yang menanggung beban sangat besar itu bukan para pimpinan KPK, tetapi para penyidik yang dalam hal ini dipimpin oleh AKBP Rosa. Ini menarik saya kira kalau kemudian pimpinan KPK itu memberikan izin untuk AKBP Rosa bertemu dengan Ibu Megawati. Nah, kita tidak tahu apa yang akan dibicarakan, atau jangan-jangan malahan itu bagi AKBP Rosa ketika bertemu dengan Ibu Megawati itu bisa menjadi kesempatan untuk tidak resmi melakukan pemeriksaan gitu. Rasanya karena terlampau apa ya ini terlampau high profile kalau harus memanggil Ibu Megawati ke KPK dan diperiksa seperti halnya Hasto. Bagaimanapun juga Ibu Megawati adalah mantan seorang presiden, dan seperti dikatakan oleh Ibu Megawati bahwa pada eranya lah KPK ini dibentuk. Ya, dari sisi kesejarahan Ibu Megawati punya
andil besar dalam pembentukan KPK, dan makanya kemudian Ibu Megawati merasa tahu betul jeroannya KPK dan aturan-aturan di KPK. Saya Hersum Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.